bersama kita di dunia kopi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses green bean wine coffee. Nah, di video sebelumnya kita udah menjelaskan tentang proses specialty, ada proses natural, kita pernah jelasin di video sebelumnya. Nah, jika kalian pengen tahu proses specialty, tahu proses natural, honey proses, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke proses green bean ya, kita harus tahu dulu guys, yang mana yang disebutkan dengan wine coffee. Nah, di sini ada keunikan yang berbeda guys. Nah, di mana wine dan coffee. Kalau wine yaitu dia dibuat dari fermentasi buah anggur guys. Nah, sedangkan kopi ya kopi. Kenapa juga dibilang dengan proses wine coffee? Nah, proses wine coffee ini terjadi di saat proses pasca panen. Nah, proses pasca panen inilah yang menjadikan dia wine coffee. Nah, wine coffee ini pertama kalau kita uraikan prosesnya guys. Nah, kalau misalkan kita uraikan prosesnya dari petik hingga ke jadi air. Nah, di sini saya akan mencoba sebisa saya. Nah, biji kopi itu yang pertama dipetik biji kopi yang betul-betul sudah merah, artinya red shade, nggak ada istilah yellow, nggak ada istilah green, nggak ada, tetap biji kopi yang sudah betul-betul matang. Nah, setelah biji kopi itu dipetik, kemudian biji kopi itu kita masukin ke ember yang sudah terisi dengan air. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk memilah antara biji kopi, buah kopi yang bagus dan buah kopi yang tidak bagus. Perbedaan di mana? Ada juga orang tanya, bang, perbedaan biji buah kopi yang bagus itu di mana? Perbedaan biji buah kopi yang tidak bagus di mana, bang? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita perlu wadah yang berisikan air. Di situ kita akan melihat buah kopi yang bagus itu akan tenggelam. Nah, buah kopi yang tidak bagus itu akan mengapung. Di situ perbedaan antara buah kopi yang bagus dan buah kopi yang tidak bagus. Nah, untuk proses wine sendiri, untuk proses wine coffee ini kita khusus pakai buah kopi yang tenggelam. Jadi buah kopi yang mengapung itu kita buang. Nah, kita khusus pakai untuk buah kopi yang tenggelamnya saja. Nah, karena yang tenggelam itu udah pasti bagus. Nah, disitulah kenapa kita perlu wadah yang berisikan air. Nah, setelah buah kopi itu kita pisah, kemudian air itu kita buang. Setelah itu baru kita masukin biji kopi kita tadi ke plastik. Nah, disinilah letak fermentasinya, di mana letak kopinya menjadi begitu. Nah, fermentasi ini bermacam-macam kan. Ada sebagian orang fermentasinya sampai bulan, ada juga orang fermentasinya sampai 2 bulan, ada juga yang sampai 6 bulan. Itu yang 6 bulan itu 4 sampai 6 bulan itu ternyata dinamakan wine coffee yang strong. Nah, biasanya itu untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Nah, yang standar orang pakai untuk kopi, kalau kita di sini kita pakainya di 1 bulan sampai 2 bulan. Artinya di 30 hari sampai 60 hari proses penjemuran, proses fermentasinya kan. Jadi 30 sampai 60 hari. Nah, setelah biji kopi tadi difermentasi, yaitu dimasukin ke plastik. Nah, kemudian biji kopi itu ditaruh di tempat yang tidak terkena matahari guys. Nah, kenapa bisa demikian? Supaya dia fermentasinya betul-betul 100% alami. Jadi nggak ada istilah kena matahari. Bagusnya disimpan di tempat yang sejuk, yang terhindar dari sinar matahari. Terus kemudian setelah difermentasi hingga setelah istilahnya kalau bahasa orang teknik ada sebagian petani bilang dibekap, ada sebagian orang bilang diperas. Di sini tujuannya satu, untuk fermentasi. Terserah kita mau beranggapan di mana. Nah, karena kan di dunia kopi tidak ada istilah salah, tidak ada istilah benar di dunia kopi. Tergantung di lidah kita masing-masing. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa prosesnya ini, siapa prosesnya ini. Nggak bisa kita bilang, cuma masih kurang standar
standarisasi proses. Nah, kemudian setelah proses fermentasi, nah masuklah proses ke penjemuran, dry processnya. Disinilah yang letak cikal bakal yang akan menjadi wine coffee. Nah, kalau di natural proses kita cuma membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu paling lama dan tergantung cuaca. Nah, kalau di wine coffee itu prosesnya dia membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sebulan sampai 2 bulan. Nah, kenapa bisa demikian? Saya pernah ngobrol singkat sama petani yang ada di Cianjur. Nah, Pak, kenapa bisa prosesnya begitu lama penjemurannya sampai 2 bulan? Nah, si bapak petani ini coba menjelaskan kepada saya, yaitu jadi kenapa kita jemur sampai 2 bulan, katanya semakin lama kita jemur itulah semakin bagus katanya. Nah, saya tanya kenapa semakin lama kita jemur semakin bagus, padahal dia bilang semakin lama kita jemur yaitu getah yang ada di kopi, yang ada di kulit kopi itu dan yang ada di cherry kopi, yang ada di lendir-lendir yang ada di kopi, dia akan menempel di biji kopinya. Nah, itulah yang akan jadi cikal bakal aroma wine coffee. Nah, disitulah saya baru paham. Berarti kalau wine coffee perbedaan dengan natural itu di proses penjemuran. Kalau yang wine berarti dia penjemuran lebih lama karena sehingga mendapatkan aroma wine yang